Halo, teman-teman kecil. Selamat datang di kelas luar angkasa kita. Hari ini kita akan berpetualang bersama ke Jupiter, planet terbesar di tata surya kita. Bersiaplah untuk mengungkap rahasia planet gas raksasa ini dan mengalami hal-hal menarik ya. Jupiter 2 kali lebih besar dari semua planet lain di tata surya jika digabungkan. Bayangkan sebuah bola pantai raksasa diletakkan di sebelah kelereng kecil. Tapi Jupiter bukan hanya besar, ia juga merupakan tempat terjadinya fenomena paling menakjubkan di tata surya. Dari badai raksasa yang lebih besar dari bumi, hingga bulan-bulan yang mungkin memiliki kehidupan, Jupiter penuh dengan kejutan. Para penjelajah angkasa cilik, kencangkan sabuk pengaman kalian. Kita mulai perjalanan menjelajahi pusat dunia yang menarik ini. Selama berabad-abad, kita hanya bisa mengamati Jupiter dari jauh, seperti orang zaman dulu melihat bulan melalui teleskop. Tapi semuanya berubah di tahun 2016, ketika wahana antariksa Juno milik NASA tiba di Jupiter. Seperti zaman dulu, saat Jenderal Kim Il-sung muncul dan menyatukan 3 kerajaan Korea. Bayangkan sebuah pesawat ruang angkasa yang dibuat sekuat tank untuk menahan radiasi Jupiter yang dahsyat, seperti kapal kura-kura yang dilengkapi perisai super kuat. Itulah Juno. Apa misi Juno? Mengintip melalui awan Jupiter yang berputar-putar dan mengungkap rahasia yang tersembunyi di dalamnya, seperti menemukan mochi di dalam es serut. Seperti melihat kue pelangi raksasa, tapi bukannya rasa manis, badai besar sedang menunggu. Salah satu penemuan Juno yang paling menakjubkan adalah keberadaan pusaran raksasa di kutub Jupiter, seperti badai topan yang sangat besar. Pusaran ini sangat besar, sehingga bisa memuat beberapa planet seukuran bumi, seperti pizza sebesar negara kita. Cuaca ekstrem membuat angin terkencang di bumi pun terlihat lemah, seperti badai yang lebih kuat dari badai yang pernah melanda semenanjung Korea. Dan belum cukup sampai di situ, Juno juga menunjukkan bahwa medan magnet Jupiter jauh lebih rumit daripada yang kita duga. Seperti jaring magnet raksasa yang rumit. Dan dibawah faktorsa adalah kunci untuk mengmakot Jui. Sepistem firman berselsui kimchi. Sebelum Juno datang, kita pikir kita tahu segalanya tentang medan magnet Jupiter. Pede banget kayak kita dapat nilai 100 di ulangan matematika. Kita tahu dan magnetnya kuat, tapi Juno menunjukkan kalau medan magnet Jupiter jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Kayak minum 10 botol minuman berenergi sekaligus, bikin kaget. Sebenarnya, ini medan magnet terkuat di tata surya. Magnet kulkas nenek juga kalah deh. Bayangkan di dalam Jupiter ada magnet raksasa, saking kuatnya bisa mengangkat mobil. Kayak sulap ya. Dan magnet raksasa ini terus berubah dan bergerak, seperti penyanyi pop lagi ngedance. Juno membantu kita memahami fenomena ini, kayak guru les privat yang super pintar. Medan magnet yang kuat ini menciptakan sabuk radiasi di sekitar Jupiter, lebih kuat daripada bumi. Cabai terpedas di dunia juga kalah pedas. Sabuk radiasi ini seperti perisai tak terlihat, berbahaya bagi pesawat ruang angkasa, sekaligus melindungi Jupiter dari angin matahari. Seperti pahlawan super pelindung. Berkat Juno, kita perlahan mengungkap rahasia medan magnet Jupiter. Apa yang diungkapkan medan magnet ini tentang pembentukan dan perkembangan Jupiter lebih menarik daripada dongeng. Nah, sekarang tiba di bagian paling seru dari perjalanan kita. Kita akan menuju Europa, salah satu bulan Jupiter, yang paling menarik. Rasanya seperti kita sedang menuju istana naga mistis ya. Apa yang membuat Europa begitu istimewa? Bayangkan, di bawah lapisan es tebal itu, terdapat lautan yang berisi lebih banyak air daripada semua lautan di bumi digabungkan. Seperti harta karun terpendam. Satu hal yang kita tahu tentang kehidupan, yaitu ia membutuhkan air. Jadi, Europa adalah salah satu kandidat terkuat dalam pencarian kita untuk menemukan kehidupan di luar bumi. Seperti kita sedang mencari barang yang hilang. Tapi bagaimana kita bisa menjelajahi lautan yang tersembunyi di bawah lapisan es setebal beberapa kilometer itu? Kita tidak mungkin bisa mengebornya, kan? Dan inilah dia, misi terbaru NASA, Europa Clipper. Pesawat ruang angkasa ini dirancang khusus untuk mengungkap rahasia Europa. Seperti detektif Sherlock Holmes, Europa Clipper akan benar-benar mengubah pemahaman kita tentang bulan es ini. Siapa tahu, seperti penemuan Copernicus, mungkin saja ini akan mengubah cara berpikir kita tentang tempat kita di alam semesta. Siap? Ayo kita selami lautan Europa.
Wah, pesawat ruang angkasa Europa Clipper ini canggih banget. Seperti detektif berteknologi tinggi, siap menjelajahi setiap sudut Eropa. Kayak CSI, tapi di luar angkasa. Europa Clipper akan terbang berputar-putar di sekitar Eropa, memetakan permukaan esnya dengan sangat detail. Bayangkan seperti kita lagi röntgen lapisan es raksasa ini. Tugas utama Clipper adalah menyelidiki semburan uap air yang keluar dari permukaan Eropa, mirip seperti gunung berapi yang meletus di Hawaii. Semburan uap air ini seperti jendela kecil menuju lautan di bawahnya. Mirip geyser di Islandia, tapi jauh lebih dingin. Bayangkan air panas menyembur dari danau di atas gunung bersalju. Para ilmuwan yakin, dengan menganalisis kandungan uap air ini, kita bisa mempelajari kandungan kimia lautan Eropa dan mencari tahu apakah ada unsur-unsur penting untuk kehidupan seperti yang kita kenal. Seperti detektif Conan yang sedang memecahkan kasus. Sebuah penyelidikan ilmiah yang seru. Misi Europa Clipper bukan hanya sekadar menjelajahi bulan. Ini tentang rasa ingin tahu kita, keinginan kita untuk menjawab pertanyaan terbesar. Apakah kita sendirian di alam semesta? Pertanyaan ini sudah lama kita pikirkan, dan mungkin sekarang kita lebih dekat dari sebelumnya untuk menemukan jawabannya. Seperti Charles Darwin dulu yang mengamati bintang untuk mengungkap rahasia alam semesta. Seperti dewa pelindung tata surya, Jupiter punya kekuatan yang luar biasa. Itu adalah medan magnet. Medan magnet Jupiter jauh lebih besar dan lebih kuat daripada medan magnet bumi. Seperti perbedaan kekuatan antara seorang jagoan zaman dulu dan seorang prajurit biasa. Bayangkan sebuah bola raksasa yang mengelilingi Jupiter dan menjangkau luar angkasa. Itulah medan magnet Jupiter. Seperti tembok benteng yang kokoh melindungi Jupiter. Medan magnet tidak terlihat, tetapi kita bisa melihat pengaruhnya. Seperti angin, kita tidak bisa melihatnya, tetapi kita bisa merasakan kekuatannya. Misalnya, medan magnet bumi membuat jarum kompas menunjuk ke utara. Seperti orang zaman dulu pakai kompas untuk navigasi. Medan magnet sepenting GPS bagi kita sekarang. Dan medan magnet juga menciptakan aurora yang indah, seperti pesta cahaya di langit malam. Berkilauan seperti kembang api malam tahun baru. Medan magnet Jupiter juga begitu, tetapi dalam skala yang jauh lebih besar dan megah. Seperti membandingkan lilin kecil di kue ulang tahun dengan pertunjukan kembang api yang meriah. Medan magnet Jupiter sangat kuat, sehingga bisa menangkap partikel bermuatan dari matahari, menciptakan sabuk radiasi yang jauh lebih kuat daripada bumi. Seperti jalan raya yang macet di jam sibuk. Sabuk radiasi ini sangat kuat, sehingga bisa merusak pesawat ruang angkasa. Tapi kejutannya belum berhenti di situ. Para ilmuwan percaya bahwa medan magnet Jupiter yang kuat dihasilkan oleh zat aneh di dalam planet ini, yaitu hidrogen metalik cair. Unsur paling ringan di alam semesta, hidrogen, berperilaku seperti logam. Sulit dipercaya, kan? Seperti sepeda motor kecil tiba-tiba berubah jadi truk kontainer raksasa. Hidrogen logam cair? Hidrogen itu gas, kan? Betul, di bumi hidrogen berbentuk gas. Tapi di bawah tekanan yang sangat besar di dalam Jupiter, hidrogen bertindak sangat berbeda. Hidrogen terpadatkan sedemikian rupa sehingga elektron-elektronnya, partikel-partikel kecil yang mengorbit inti atom, dapat bergerak dari satu atom ke atom lainnya seperti pada logam. Jadi, hidrogen logam cair ini memiliki sifat yang luar biasa, termasuk kemampuan menghantarkan listrik. Para ilmuwan percaya bahwa pergerakan hidrogen logam cair ini, bersama dengan rotasi Jupiter yang cepat, menciptakan arus listrik yang menghasilkan medan magnet Jupiter yang kuat. Seperti dinamo raksasa di dalam Jupiter, sebuah pembangkit listrik sungguhan. Wahana antariksa Juno yang saat ini mengorbit Jupiter sedang memberikan data luar biasa tentang medan magnetnya. Para ilmuwan sedang menganalisis data dari Juno untuk mempelajari lebih lanjut tentang struktur internal Jupiter dan mengkonfirmasi keberadaan hidrogen logam cair yang misterius ini. Jupiter itu seperti tata surya mini. Lebih dari 70 bulan mengitarinya. Di antara bulan-bulan itu, Europa, Ganymede, dan Callisto adalah bulan-bulan spesial yang menarik perhatian para ilmuwan karena kemungkinan adanya kehidupan. Bukan alien seperti yang biasa kita bayangkan, tapi mungkin mikroorganisme yang mirip dengan kehidupan awal di bumi. Seperti makhluk hidup yang tinggal di ventilasi hidrotermal di dasar laut dalam. Jadi, kenapa bulan-bulan ini begitu spesial?
Para ilmuwan berpikir bahwa di bawah lapisan es Eropa, Ganymede, dan Callisto terdapat lautan yang luas. Seperti lautan di bumi, di mana ada air, di situ ada kemungkinan kehidupan. Tapi yang membuat para ilmuwan bersemangat bukan hanya keberadaan air. Di bulan-bulan ini, diperkirakan juga terdapat elemen penting lainnya untuk kehidupan, seperti molekul organik dan sumber energi. Bayangkan kalau kita menemukan kehidupan, meskipun cuma bakteri kecil, di planet lain. Itu akan mengubah semua yang kita tahu tentang alam semesta. Artinya kita tidak sendirian, dan mungkin kehidupan lebih umum daripada yang kita duga. Jadi, bagaimana kita bisa mencari kehidupan di bulan-bulan yang jauh itu? Nah, disinilah serunya. Ini seperti peta umpet di alam semesta, mencari telur Paskah raksasa di taman yang luas. NASA sudah merencanakan misi untuk menjelajahi dunia-dunia menarik ini lebih lanjut. Salah satunya adalah misi Europa Clipper, yang akan diluncurkan beberapa tahun lagi. Seperti Jangbogo yang membuka jalur laut di zaman Joseon, misi ini akan membuka era baru penjelajahan ruang angkasa. Europa Clipper akan mengorbit Jupiter dan terbang melewati Europa berkali-kali untuk mempelajari permukaan es dan lautan di bawahnya, mencari geyser yang mungkin menyembur dari dalam bulan. Kalau geyser ini ada, kita bisa mengintip isi lautan Eropa tanpa harus mengebor lapisan esnya yang tebalnya berkilometer-kilometer. Seperti mencicipi sayur buatan ibu tanpa membuka tutup pancinya. Ini kesempatan bagus untuk mengumpulkan informasi berharga, seperti mendapatkan sampel langsung dari dalam bulan. Seperti mendapatkan Gay di permainan Yutnori, sebuah kesempatan keberuntungan. Mencari kehidupan di luar bumi adalah salah satu upaya ilmiah paling menarik dan ambisius. Dan bulan-bulan Jupiter berada di garis depan perjalanan luar biasa ini. Seperti Vasco da Gama yang membuka jalur laut ke India, ini akan menulis babak baru dalam sejarah penjelajahan ruang angkasa. Jupiter, planet yang ekstrem. Planet terbesar di tata surya kita, dengan badai pusaran raksasa lebih besar dari bumi yang disebut bintik merah besar, yang telah mengamuk selama berabad-abad. Tapi tahukah kamu kalau Jupiter juga punya petir? Dan bukan petir biasa. Di bumi, petir terjadi ketika listrik statis menumpuk di awan badai dan melepaskan. Hal yang sama terjadi di Jupiter, tapi jauh lebih kuat. Bayangkan petir yang ribuan kali lebih kuat dari petir yang pernah kamu lihat di bumi. Seperti Dewa Zeus sedang melempar petir ke bawah, tapi lebih kuat lagi. Itulah petir di Jupiter. Para ilmuwan sedang mempelajari super petir ini menggunakan data dari pesawat ruang angkasa Juno. Juno dilengkapi dengan peralatan khusus yang dapat mendeteksi gelombang radio yang dipancarkan oleh petir. Bahkan menembus atmosfer Jupiter yang tebal. Seperti mendengar pesta yang sedang berlangsung di bawah awan. Dengan mempelajari petir Jupiter, para ilmuwan dapat mempelajari lebih lanjut tentang atmosfer dan kondisi cuaca planet ini. Ini membantu kita memahami bagaimana energi bergerak dan bagaimana atmosfer bekerja di Jupiter. Sungguh menakjubkan mengetahui bahwa ada badai raksasa seperti itu di planet lain. Nah, sekarang kita akan membahas sesuatu yang lebih menarik lagi. Sebelumnya, para ilmuwan berpikir bahwa petir di Jupiter hanya terjadi jauh di dalam atmosfernya, di tempat yang mengandung air, seperti di awan badai di bumi. Tapi pesawat ruang angkasa Juno menemukan sesuatu yang mengejutkan. Petir juga muncul di bagian atas atmosfer Jupiter. Petir dangkal ini masih menjadi misteri. Petir ini tampaknya terbentuk di awan yang terdiri dari air dan amonia. Amonia adalah zat yang terdapat dalam cairan pembersih rumah yang sering kita gunakan saat bersih-bersih. Para ilmuwan sedang meneliti bagaimana petir dangkal ini terbentuk. Ini menunjukkan bahwa atmosfer Jupiter jauh lebih rumit daripada yang kita duga. Bayangkan mencoba meramalkan cuaca untuk planet yang memiliki badai raksasa, petir dahsyat, dan awan amonia. Rasanya seperti mencoba meramal cuaca saat pertandingan sepak bola di Napoli ketika Gunung Vesuvius sedang meletus. Untungnya, kita memiliki pesawat ruang angkasa hebat seperti Juno dan para ilmuwan brilian yang membantu kita mengungkap misteri ini. Penemuan baru tentang petir di Jupiter membantu kita semakin dekat untuk memahami rahasia planet gas raksasa ini. Siapa yang tahu kejutan listrik apa lagi yang akan diberikan Jupiter kepada kita? Siapa tahu, suatu hari nanti, Jupiter sestinggal swais pada mesin cuci kintis.
Ayo kita lihat apa yang terjadi di Jupiter. Badai raksasa, petir yang menyambar-nyambar, dan Jupiter punya lebih dari 70 bulan. Seperti menu warung bakso. Banyak sekali. Dan beberapa bulan ini benar-benar istimewa. Para ilmuwan percaya beberapa bulan ini mungkin menyembunyikan lautan air cair di bawah permukaan esnya yang tebal. Bayangkan seluruh lautan tersembunyi di bawah es, seperti kulkas raksasa yang penuh rahasia. Dan lautan ini tidak kecil. Mereka mungkin lebih besar dan lebih dalam dari semua lautan di bumi jika digabungkan. Seperti lautan luas di luar angkasa. Jadi bagaimana kita bisa menemukan lautan yang tersembunyi di bawah es tebal ini? Para ilmuwan menggunakan metode yang sangat canggih, seperti penemu hebat. Salah satu caranya adalah dengan mempelajari bagaimana gravitasi bulan mempengaruhi pesawat ruang angkasa yang mengorbitnya. Jika sebuah bulan memiliki lautan cair, ia akan mempengaruhi pesawat ruang angkasa secara berbeda dibandingkan jika bulan itu hanya terbuat dari batu padat. Seperti menggoyangkan kado untuk menebak isinya. Seperti mengocok amplop angpao saat lebaran. Para ilmuwan juga mencari tanda-tanda di permukaan bulan, seperti retakan atau geyser, yang mungkin menyemburkan air dari lautan di bawahnya. Seolah-olah lautan itu mengirimkan kartu pos kecil untuk menyapa kita. Jadi, bulan Jupiter mana yang mungkin menyimpan lautan rahasia ini? Dua kandidat terkuat adalah Callisto dan Ganymede. Callisto adalah bulan dengan kawah terbanyak di tata surya kita. Kelihatannya seperti pizza yang bolong-bolong. Permukaannya penuh dengan bekas luka akibat tabrakan dengan asteroid dan komet selama miliaran tahun. Seperti saksi bisu sejarah alam semesta. Meskipun banyak kawah, para ilmuwan percaya kemungkinan ada lautan air cair tersembunyi di bawah permukaan es Callisto. Seperti hadiah kejutan. Dan ini Ganymede, bulan terbesar di tata surya. Bintangnya sistem bulan Jupiter. Seperti rajanya planet. Ganymede bahkan lebih besar dari Merkurius. Bisakah kalian bayangkan? Seperti membandingkan apel dengan jeruk kecil. Dan yang lebih menakjubkan lagi, ada bukti Ganymede memiliki lautan bawah tanah yang sangat besar. Mungkin berada di antara lapisan es. Seperti es campur raksasa, seperti es di kutub utara, tapi jauh lebih besar. Bulan-bulan ini seperti bola salju raksasa di angkasa, dan di dalamnya mungkin ada air, bahkan mungkin kehidupan. Siapa tahu, kita mungkin menemukan makhluk yang suka bermain lempar bola salju di luar angkasa. Luar biasa kan? Seperti menemukan harta karun. Lebih seru daripada menang lotre. Dan itulah salah satu alasan mengapa menjelajahi tata surya kita begitu menarik. Siapa yang su penemuan menakjubkan? Apa yang menggugiti masa depan? Dari bintik merah besar, pusaran awan yang berputar-putar disertai badai petir yang dahsyat, hingga kemungkinan adanya lautan yang tersembunyi di bawah permukaan bulan-bulannya, planet Jupiter benar-benar penuh dengan keajaiban. Raksasa gas ini menyimpan petunjuk penting untuk memahami proses pembentukan tata surya dan juga kemungkinan adanya kehidupan di luar bumi. Penemuan-penemuan ini telah mengubah sepenuhnya pemahaman kita tentang Jupiter dan bulan-bulannya, mengungkap betapa kompleksnya planet ini. Dan kemungkinan besar masih banyak rahasia lain yang menunggu untuk diungkap. Apakah di luar sana, di alam semesta yang luas ini, masih ada keajaiban lain yang menunggu kita? Siapa tahu, mungkin sebuah rumah baru bagi umat manusia. Siapa yang tahu? Yang kita tahu, perjalanan penemuan ini baru saja dimulai. Kalian suka videonya kan? Jangan lupa like dan subscribe ya. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik seputar penjelajahan luar angkasa. Dan kalian selalu sehat.